Alhamdulillah, pada prinsipnya kita sama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19, yang mana kota kita Banjarmasin ini masuk dalam zona merah, bahkan ada yang hitam. Namun demikian terkait dengan agenda sekolah yang sama-sama menjadi perhatian kita, yakni paripurna terkait rapat kenaikan kelas, yang mana ini berawal dari tahapan sebelumnya, diawali dari rapat di masing-masing program keahlian, kemudian rapat wali kelas yang berakhir pada hari ini untuk paripurna seluruh Bapak Ibu Dewan Guru bahkan tenaga kependidikan. Hal ini kita ambil keputusan untuk mengadakan pertemuan secara langsung maupun juga ada yang dari rumah, karena memang ada beberapa hal pembahasan secara teknis itu yang memang harus hadir secara langsung untuk dikomunikasikan, karena menyangkut terkait tidak hanya nilai angka tetapi ada sebuah nilai attitude, nilai sikap dan sebagainya, sehingga dengan demikian kita pandang perlu untuk kita hadir ke sekolahan silaturahmi. Kalau dulu silaturahmi virtual, sekarang kita sama-sama virtualnya itu kita adakan juga, namun yang secara langsung juga tetap kita lakukan, sehingga itu yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Saya perhatikan juga tadi kan selain ada rapat kenaikan kelas kelas 11, juga ada event lain atau acara ritual lain, itu seperti apa? Alhamdulillah juga bertepatan dengan selesainya bangunan yang diperbaiki, sebenarnya bukan bangunan baru tapi memang kelihatannya baru, yakni yang mana bangunan ini kemarin berawal dari program SMK revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahap pertama tahun 2019, yang mana bisa menghasilkan dari rehab secara total karena bangunan yang lama hilang sama sekali bentuknya, ya kan, yakni bangunan ruang administrasi umum, ya, ruang tata usaha, kemudian ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, juga ruang kepala sekolah yang kita tempati saat ini. Walaupun sebenarnya ruang yang ada ini peruntukannya sebenarnya adalah ruang lobi umum, karena ruang kepala sekolah maupun sebagian wakil kepala sekolah dan ruang pertemuan itu berada di lantai 2 bangunan ini, yang sekarang kita perhatikan posisinya masih lantai dak seperti itu. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di tahun 2020. Kemarin ini sebenarnya melalui planningnya di dalam RAP-nya itu adalah rencana induk untuk revitalisasi SMKN 3 Banjarmasin yang sudah ada di kementerian. Namun karena kondisi COVID, maka dana dari kegiatan revit ini sebagian di kementerian teralihkan pada kegiatan gugus tugas ini, sehingga sekarang kita sama-sama menanti rekomendasi dari gugus tugas untuk pelaksanaannya, termasuk juga terkait dengan anggarannya, karena berpotensi anggaran itu bisa berubah, artinya berkurang itu bisa dari sisi angkanya yang diterima atau mungkin jumlah penerima program revit ini, ya kan. Namun demikian kita doa aja bersama-sama sehingga di dalam target kita sampai 2024 maka rencana induk revitalisasi SMK 3 ini berjalan tuntas. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama memulai untuk menempati gedung ini, dan alhamdulillah kita tadi tasyakuran bersama-sama untuk keselamatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Namun untuk peresmiannya nanti nunggu bangunan lantai 2-nya selesai semuanya. Sebagai informasi bahwa kita telah memperbarui master plan atau set plan sekolahan ini untuk penataan sebagai SMK Revit yang memang dari sisi perwajahan dan dari sisi persyaratan internal sarana prasarana juga memadai, sehingga sedang dikerjakan dan hampir tuntas. Nanti akan dipresentasikan master plan itu yang juga tentunya disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Direktorat PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mulai dari tampak depan itu nanti akan adanya perubahan-perubahan, sehingga ada memungkinkan
ruang kelas berubah jadi fungsinya atau bahkan dihilangkan begitu, diganti ke tempat yang lain, sehingga mulai dari tampak depannya itu sudah mencerminkan memang Revit SMK 3 ini kemarin konsennya ada di bidang pariwisata seperti itu. Jadi mohon dukungan dan doa semuanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan memenuhi dari harapan kita semua. Dan yang terpenting adalah layanan pendidikan di SMK 3 kita pastikan semakin meningkat kualitasnya, itu yang jauh lebih penting, karena kita mengangkat karakter dari anak-anak kita semuanya untuk menuju ke akhlakul karimah. Demikian. Nah, kembali kepada rapat pleno tadi, harapan-harapan ke depannya apa Pak untuk pendidik kita, dan juga harapan-harapan ke depannya untuk gedung baru ini kepada warga SMK 3, khususnya kepada guru-guru. Tentunya harapan yang terpenting dari rapat kita pleno terkait dengan kenaikan kelas tadi, bahwa jauh lebih penting di dalam kita mempertimbangkan segala sesuatunya kepada anak-anak itu tidak hanya kepada nilai berupa angka, tetapi di sana adalah karakter, attitude, sikapnya. Jadi kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat aturannya terhadap kelulusan itu minimal nilainya adalah baik, maka di sana otomatis breakdownnya kepada rapotnya anak-anak mulai dari semester pertama sampai semester 6 tentunya begitu. Sehingga itulah yang tadi kita tekankan bersama-sama, mari kita memastikan untuk memberikan layanan tadi dengan tepat, memberikan penilaian pun juga tepat, data-datanya itu juga lengkap. Maka dengan demikian ketika diplenokan memang mereka yang betul-betul layak, kita pinginnya semuanya layak karena kita mendidik mereka untuk layak kepada jenjang berikutnya. Tapi mohon maaf bila mana sudah diberikan yang semaksimal mungkin layanannya, namun yang bersangkutan adalah harus tinggal di kelas, maka itu adalah bentuk dari sekolahan menyayangi kepada anak-anak itu untuk semakin belajar lagi yang lebih kuat. Sehingga disitulah penekanan dari kita semuanya. Terus kemudian terkait dengan bentuk gedung baru atau perwajahan baru, harapannya tentunya mari kita juga sama-sama dengan wajah baru, semangat baru. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang hebat, tenaga pendidikan yang hebat ini semangatnya juga luar biasa, sehingga mari kita sambut semuanya membawa kepada sekolahan ini untuk memberikan layanan yang berkualitas, yang tepat dengan semangat manjada wajada, yakni siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan meraihnya. Apalagi sekolahan ini sekarang semakin mengembangkan identitasnya, yakni sebagai sekolahan yang berkompetensi dan juga sekolahan yang memiliki nilai religi dengan adanya program tahfiz yang satu-satunya SMK negeri di Banua bahkan di Indonesia. Sehingga mari semuanya menyambut keberkahan ini, maka dengan kita menggapai program ini semuanya, ya kan, tidak hanya bangunannya yang baru, tetapi kita akan menghasilkan sesuatu yang baru untuk menyambut kepada generasi-generasi baru di Banua kita tercinta. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.